Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. 'Allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang sampai saat ini, detik ini kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Tanpa nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan nikmat dan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita menghafalkan Al-Qur'an, untuk kita menghafalkan hadis dan memahami keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, dan seterusnya. Maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang terus-menerus kita nikmati dan tidak akan terputus nikmat Allah sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, dosa-dosa besar. Kita masih di pembahasan dosa besar yang ke-19. Dosa besar yang ke-19 terkait tentang berkhianat ya dalam mengelola harta umat, atau berkhianat dalam mengambil harta ghanimah, baitul mal dan zakat. Kemarin sudah disampaikan hadis yang pertama ya. Sekarang kita akan bacakan dalil ya tentang hadis yang kedua ya, terkait tentang pengkhianatan orang-orang yang mengambil harta umat, yaitu harta ghanimah, baitul mal dan harta zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ila Khaybar, untuk berperang melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Nah ini perang Khaybar nih, termasuk salah satu perang yang besar ya. Falam naghnam dhahaban wala wariqan. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami kemenangan melawan orang-orang Yahudi di perang Khaybar. Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cuma apa? Falam naghnam dhahaban wala wariqan. Cuma kita tidak mendapatkan harta ghanimah berupa emas dan perak. Ya. Kalau perang-perang yang lain dapat emas, dapat perak, ya, dapat perunggu atau dapat apa saja, ya. Tapi di sini ya, sahabat Abu Hurairah mengatakan, namun kita tidak mendapatkan ghanimah emas dan perak. Ghanimnal mata wat ta'am wathiyab. Namun kita mendapatkan ghanimah berupa mata. Mata itu barang-barang perkakas, perabotan gitu ya. Kemudian wat ta'am, kemudian makanan. Wathiyab, kemudian pakaian. Ya. Tsumman talaqna ilal wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Kemudian kita pergi, ya. Kemudian kita pergi atau kemudian singgah setelah dari Khaybar, ya. Nabi dan para sahabat singgah di sebuah lembah. Wa ma'a Rasulillah SAW abdun lahu, dan bersama Rasulullah SAW ada seorang budak hamba sahaya. Ya, budak hamba sahaya. Wahabahu lahu rajulun min Judham. Yang budak hamba sahaya ini, hamba sahaya atau budak ini diberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, budak ini min Judham, dari Bani Judham. Jadi kadang Nabi itu dapat hadiah budak, ya, untuk membantu pekerjaannya, ya, dari Bani Judham. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlah. Maka tatkala kami sedang istirahat, sedang namanya habis perang, ya kan? Perang itu kira-kira membutuhkan kekuatan yang kecil apa besar? Besar. Capek, Nabi istirahat sehingga bersama sahabat semuanya tidur gitu ya. Kemudian apa? Budak Rasulullah SAW yang dihadiahkan oleh Bani Judham ini, ya, bangun. Kemudian apa? Melepaskan hewan tunggangan Rasulullah SAW. Loh, ya. Lari, ya. Tapi apa? Kemudian apa? Farumiya bisahmin fakana fi hatfuh. Kemudian seketika itu tiba-tiba hamba sahaya ini atau budak ini terkena bidikan oleh sebuah panah. Famata, kemudian budak ini mati. Ya. Budak ini mati. Ya. Yang membidik ini bukan para sahabat, yang membidik musuh yang mungkin masih, ya, ada di sekitaran, ya. Hani'an lahu syahadah ya Rasulullah. Maka kami para sahabat Abu Hurairah mengatakan, bahagia sekali dia mati dalam keadaan syahid. Sungguh bahagia dia mati dalam keadaan syahid wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna syamlah lataltahibu alaihi naron. Sesungguhnya kain yang diambilnya dari harta ghanimah sebelum digabungkan, ya, sebelum digabungkan ke dalam bagian harta yang akan dibagikan, akan menjadi api yang menyambar-nyambarnya kelak pada hari kiamat. Ternyata budaknya Rasulullah diam-diam ngambil beberapa helai kain dari harta ghanimah. Nah, dikira Rasul nggak tahu gitu ya, mungkin sedang istirahat dan seterusnya, ya. Ngambil ini, ya, harta ghanim hanya sehelai kain, mungkin semeter kain atau 2 meter
Ini kan kain ghanimah. Kain ghanimah berarti harta bersama, yang berhak membagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tidak boleh seseorang mengambil tanpa keputusan Rasulullah. Nggak boleh. Harta ghanimah itu lillahi wa rasuli. Hartanya Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang bagi. Tidak boleh ngambil sendiri, jatah sendiri, nggak boleh. Ya. Ternyata budak ini ngambil sendiri. Ngambil 3 meter mungkin, 2 meter, 4 meter, ya meskipun hanya 4 meter lah. Ya. Ini kan barang sepele gitu ya. Akhadhaha minal ghanaim tadi, kemudian mengambilnya dari harta ghanimah yang belum sempat dibagi. Qala fafazi'an nas. Maka tatkala Nabi mengabarkan demikian, wah, manusia sahabat semakin takut. Ya. Wah, kalau begitu bahaya sekali ya. Nanti kelak pada hari kiamat akan mendapatkan azab, bahwasanya harta ghanimah yang dia ambil akan menjadi api yang menyambar-nyambar badannya ya pada hari kiamat kelak di neraka. Kemudian apa? Tiba-tiba apa? Faja'a rajulun bisyiraqi aw syiraqain. Maka tiba-tiba datang beberapa orang, Rasul, mohon maaf, saya kemarin perang Khaybar ngambil sandal, 1 sandal. Pada ngaku. Aw syiraqain, kemudian Rasul, saya datang nih, mohon maaf, saya kemarin ngambil 2 tali sandal. Pada ngaku. Ya, ya. Faqala syiraqun aw syiraqan minan nar. Maka Nabi mengatakan 1 tali atau 2 tali sandal atau 1 pasang sandal atau 2 pasang sandal menjadi sebab azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengambil barang yang bukan menjadi haknya. Paham? Maka tolong perhatikan para santri, muslimin muslimat, para hamba sekalian, jangan pernah sekali-kali kita mengambil sesuatu barang, harta apa saja yang bukan menjadi hak kita. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena barang yang kita ambil yang bukan menjadi hak kita, kelak pada hari kiamat menjadi sebab azab api yang menyambar-nyambar, yang menyiksa, mengazab kita di neraka kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menahan diri. Menjaga diri kita untuk tidak ikut-ikutan menggunakan harta umat. Menggunakan harta yang bukan menjadi hak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah berikan rezeki yang halalan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.